Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia. Malam hari ini adalah pertemuan kelima kalian, ya. Untuk materi yang akan disampaikan di pertemuan kelima ini adalah tentang penulisan paragraf bagian kedua. Karena di minggu lalu sudah saya sampaikan penulisan paragraf bagian pertama. Yang mana di bagian pertama adalah tentang kepaduan paragraf, terus kemudian koherensi atau keterpaduan, terus kemudian penempatan gagasan utama dalam paragraf ya, baik itu secara eksplisit maupun implisit, kemudian jumlah kata yang digunakan dalam sebuah paragraf. Nah, maka malam hari ini nanti akan saya tampilkan PowerPoint seperti biasa akan saya presentasikan dan diharapkan kalian menonton dan juga memperhatikan dengan seksama ya dan memahami materi yang saya berikan. Ya, saya akan tampilkan dulu PPT-nya ya. Sudah saya ubah ke dalam PDF untuk PPT-nya ya. Nah, malam hari ini adalah tentang penulisan paragraf bagian kedua. Di pertemuan kelima ini, yang akan kita bahas nanti adalah satu tentang teknik pengembangan paragraf, dan yang kedua adalah contoh pola-pola paragraf. Tujuan perkuliahan di pertemuan kelima ini, pertama, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan teknik pengembangan paragraf. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan contoh pola-pola paragraf. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengaplikasikan pemahamannya melalui latihan membuat dan menyusun paragraf sederhana. Di pertemuan sebelumnya, pastinya kalian sudah melihat bagan ini ya. Bagan tentang gagasan utama dan sifat isi paragraf. Ya, jadi gagasan utama paragraf ya dalam bahasa Indonesia terbagi akan dua. Pertama adalah dalam bentuk tersurat atau eksplisit atau jelas. Yang kedua adalah tersirat atau implisit atau kurang jelas. Ya, secara tersurat atau eksplisit, gagasan utama terletak di awal paragraf, kemudian di akhir paragraf, dan awal dan akhir paragraf. Ketika sebuah gagasan utama diletakkan di awal dan akhir paragraf, maka gagasan itu sangat penting untuk diketahui khalayak umum, ya. Kemudian contohnya adalah ekspositoris, ya, teks argumentatif dan juga teks persuasif. Nah, nanti ini akan kita bahas di pertemuan ke-5 ini. Kemudian yang kedua adalah tersirat atau implisit atau kurang jelas. Ya, bahwa gagasan utama di sini diletakkan pada semua kalimat yang mana itu bisa membingungkan para pembacanya. Ya. Dalam hal ini contohnya adalah deskriptif dan juga teks naratif. Kita masuk kepada slide berikutnya, paragraf eksposisi atau ekspositoris. Ya, paragraf eksposisi atau teks eksposisi bisa juga disebut sebagai teks argumentatif karena berisikan argumen atau pendapat dari seorang penulis ya terhadap sebuah isu yang sedang terjadi di masyarakat. Ya, biasanya si penulis ini ya menyatakan satu pandangan tertentunya ya akan sebuah permasalahan. Ya sebagai contoh ketika minggu lalu saya sampaikan apakah berseragam di sekolah itu penting. Ketika seorang penulis mengatakan atau memilih berseragam di sekolah itu penting, maka berikanlah alasannya di paragraf berikutnya untuk mengelaborasikan pendapat itu mendukung bahwa berseragam di sekolah itu penting. Nah, maka gagasan utama yang dia pilih ya atau posisi si penulis itu bahwa mendukung berseragam sekolah ya terletak pada paragraf pertama yang disebut sebagai tesis ya dalam teks eksposisi ya atau perkenalan.
Kemudian paragraf berikutnya yang berisikan elaborasi atau alasan pendukung itu disebut sebagai paragraf argumen. Nah, ketika penutupnya disebut sebagai paragraf konklusi atau kesimpulan. Ya, yang mana menyatakan ulang ya posisi si penulis bahwa dia mendukung berseragam di sekolah. Begitupun kalau tidak mendukung, jelaskan juga apa pendapatnya, apa alasannya. Ya, jangan sampai dalam sebuah teks eksposisi dijelaskan dua sisi, yaitu didukung dan tidak didukung, maka akan menjadi perbandingan dan itu masuk ke dalam sebuah teks diskusi. Ya, paragraf eksposisi atau ekspositoris adalah paragraf yang isinya menjelaskan fakta suatu objek dari kejadian tertentu. Paragraf ini merupakan salah satu bagian dari paragraf eksplisit atau yang jelas, yaitu paragraf yang gagasan utamanya dapat diketahui dengan mudah. Ya, sebagai contoh, pencemaran lingkungan menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Seperti yang diketahui, pencemaran lingkungan terparah disebabkan oleh sampah plastik. Maka digarisbawahi sampah plastiknya. Sumber sampah plastik yang paling banyak mencemari lingkungan berasal dari rumah tangga. Pengulangan dari gagasan sampah plastik ya di kalimat ketiga ya. Tingkat populasi masyarakat yang terus naik berpengaruh pula pada kenaikan penggunaan bahan plastik di rumah tangga. Sehingga plastik yang tidak terpakai menjadi sampah yang mencemari lingkungan. Ya maka posisi si penulis di paragraf tesis ini adalah dia menyatakan bahwa sampah plastik itu mencemari lingkungan dan itu merujuk kepada hal yang negatif atau tidak baik. Ya. Maka pada paragraf berikutnya harus diberikan elaborasi atau pengembangan dari posisi si penulis yang menyatakan bahwa sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Ya, slide berikutnya. Paragraf argumentatif. Kalau tadi ekspositoris, maka yang sekarang adalah paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang menjelaskan suatu permasalahan dengan bukti-bukti dan alasan pendukung. Ya. Sebenarnya sama paragraf argumentatif dan juga eksposisi, ya. Dalam hal strukturnya pun sama, tesis, argumen dan juga konklusi. Ya, linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa dan gejala-gejalanya. Ya, maka gagasan utama di sini topiknya adalah linguistik. Ya, maka setiap mahasiswa bahasa wajib mempelajari linguistik untuk menunjang disiplin ilmunya. Hal itu didukung dari 3 manfaat. Mempelajari linguistik bahwa proses analisis bahasa perlu didasari oleh kemampuan memahami linguistik. Sangat penting untuk mengetahui hubungan bahasa dengan masyarakat dan juga budaya. Serta dalam penerjemahan mempelajari linguistik dapat membantu penyusunan struktur kalimat dan pemilihan kata yang tepat atau diksi. Nah, maka posisi penulis dalam paragraf argumentatif ini menyatakan bahwa mempelajari linguistik itu sangat penting, ya, khususnya bagi mahasiswa bahasa. Ya, dan itu didukung oleh 3 manfaat dari mempelajari linguistik tersebut. Nah, dari 3 manfaat ini tadi apa saja? Ya, 3 manfaat mempelajari linguistik bahwa proses analisis bahasa perlu didasari oleh kemampuan memahami linguistik. Ya, sangat penting untuk mengetahui hubungan bahasa dan dengan masyarakat dan juga budaya. Nah, maka dari ketiga manfaat ini nanti diperlebar lagi dengan alasan-alasan dan juga contoh-contoh yang mendukung atau bukti-bukti yang mendukung di paragraf argumen, paragraf berikutnya. Sampai nanti akhirnya pada kesimpulan atau konklusi. Ya, yang mana menyatakan ulang pendapat si penulis bahwa mempelajari linguistik itu penting khususnya bagi mahasiswa bahasa yang didukung oleh 3 manfaat tadi. Ya.
Kita ke slide berikutnya. Kemudian paragraf persuasif setelah tadi argumentatif ya. Paragraf persuasif adalah salah satu paragraf eksplisit ya yang gagasan utamanya dapat diketahui dengan mudah. Fungsi dari paragraf ini adalah mempromosikan sesuatu dengan cara mengajak atau mempengaruhi pembaca. Ya, seperti orang berdagang, berbisnis pasti kan mengajak orang dengan cara mereka yang sangat kreatif. Ya, contohnya di sini adalah perusahaan Apple. Ya, Apple adalah perusahaan teknologi multinasional yang menghadirkan pengalaman tanpa hambatan bagi setiap orang. Anda dapat memulai sebuah proyek di Mac dan menyelesaikannya di iPad. Menggunakan layar secara bersisian untuk memperluas ruang kerja dan bahkan menggambar dengan Apple Pencil di iPad Anda. Rasakan kemudahan yang kami berikan. Nah, ini kan tujuannya adalah komersil, ya, yaitu mempromosikan sebuah produk yang mana produk Apple di sini ya. Nah, ini masuk ke dalam konteks paragraf persuasif, ya. Berikutnya adalah tentang pengembangan paragraf. Ya, pengembangan paragraf juga dapat disebut sebagai karangan pendek. Ya, kalau karangan panjang disebut wacana atau teks. Kemudian, gagasan utama atau pokok pikiran dapat dielaborasi secara rinci pada kalimat penjelas, ya, atau kalimat atau paragraf argumen. Ya, rincian gagasan utama sebuah paragraf ke dalam kalimat penjelas disebut juga dengan pengembangan paragraf. Ya. Maka cakupan pengembangan paragraf itu apa saja? Ya. Cakupan pertama adalah perincian utama paragraf secara maksimal ke dalam gagasan bawahan atau kalimat-kalimat penjelas. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian cakupan kedua. Nah, kita lanjutkan kepada cakupan pengembangan paragraf ya. Maaf tadi ada gangguan teknis sedikit. Ya, cakupan pertama adalah perincian utama paragraf secara maksimal ke dalam gagasan bawahan atau kalimat-kalimat penjelas. Kemudian cakupan kedua adalah penyusunan gagasan bawahan atau kalimat penjelas tadi ke dalam urutan yang teratur dan logis. Slide berikutnya kita lihat metode pengembangan paragraf. Ya, metode pengembangan paragraf di sini ada metode contoh, metode analogi, metode klimaks anti klimaks, metode perbandingan dan pertentangan, metode klasifikasi, metode kausal, metode proses, metode definisi, metode deduksi, dan yang terakhir adalah induksi. Kita masuk ke dalam metode contoh. Ya, dalam metode contoh di sini, ya, kita menggunakan sebuah frasa adalah ambillah umpamanya dalam paragraf yang saya tuliskan. Ya, setiap orang mempunyai hubungan mesra tersendiri dengan kata-kata tertentu yang bagi dirinya memiliki makna khusus. Ambillah umpamanya kata cinta. Maka dicontohkan adalah kata cinta di sini ya. Jadi metode contoh
digunakan untuk menjelaskan gagasan utama paragraf dengan kalimat-kalimat penjelas. Itu yang berupa contoh, dapat juga contoh-contoh spesifik, kemudian contoh-contoh seperlunya untuk menunjang kesimpulan, dan yang ketiga adalah contoh yang ada langsung dengan gagasan utama paragraf. Ya, tadi itu. Bagi seorang wanita yang hidup berbahagia dengan suaminya, kata cinta penuh dengan makna bahagia, beruntung, gairah hidup, senang hati, dan sebagainya. Ya, maka dengan sebuah frase, ambillah umpamanya, ini menunjukkan metode contoh dalam sebuah paragraf. Ya, berikutnya metode analogi. Ya, analogi itu gambaran, menggambarkan, ya. Perkembangan teknologi sungguh menakjubkan. Kehebatannya menandingi kesaktian para satria dan dewa dalam cerita wayang. Maka teknologi di sini dianalogikan atau diibaratkan sebagai kesaktian para satria dan dewa dalam cerita wayang. Ya, kereta-kereta tanpa kuda, tanpa sapi, dan tanpa kerbau. Ya, metode analogi digunakan apabila gagasan yang akan dijelaskan itu berupa sesuatu yang baru yang belum dikenal. Ya, metode ini untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal secara umum dengan gagasan yang belum dikenal. Ya, mungkin ada beberapa orang yang tidak mengetahui bisa saja teknologi, ya. Maka dianalogikan dengan cara sederhananya itu diibaratkan para satria dan juga dewa dalam cerita wayang yang memudahkan kehidupan banyak orang, ya. Gitu. Kemudian itu di kalimat terakhir ada kekuatan bukan lagi monopoli gajah dan badak. Nah, maka kekuatan ini dianalogikan sebagai monopoli gajah dan badak, tetapi telah diganti dengan benda-benda kecil buatan manusia, yaitu teknologi. Ya. Berikutnya, metode klimaks anti klimaks. Ya, metode klimaks anti klimaks bermula dari gagasan pertama yang dirinci ke dalam gagasan bawahan. Rincian-rincian gagasan bawahan itu dimulai dari rincian yang posisinya paling rendah, sebagai contoh desa, menuju secara bertahap ke arah rincian yang paling tinggi, contohnya negara. Ya, desa, kemudian setelah desa, kalau di desa kabupaten, kelurahan itu ya, kecamatan, kota atau kabupaten, kemudian provinsi, setelah provinsi yang paling tinggi adalah sebuah negara. Itu disebut klimaks. Sebaliknya dari posisi ya rincian yang paling tinggi menuju rincian yang paling rendah itu disebut anti klimaks. Ya, ini contoh klimaksnya. Ya. Jadi klimaks tadi apa itu? Ya, kalau klimaks itu dari yang rendah ke yang tinggi, ya. Kalau rincian paling rendah dari yang tinggi ke yang rendah itu disebut anti klimaks. Pada zaman sekarang ini, alat transportasi telah mengalami perkembangan yang cukup canggih. Pada zaman dahulu, orang-orang yang ingin bepergian harus menempuh perjalanan dengan cara berjalan kaki dan dengan waktu yang lama dulu. Kemudian ya yang ditebalkan itu oleh saya, setelah manusia dapat menjinakkan hewan seperti kuda dan unta, mereka menggunakannya sebagai alat transportasi. Ya, setelah mereka berjalan kaki tidak mengenal transportasi, dia gunakanlah ya alat transportasi yaitu hewan. Ya, sebagai contohnya kuda dan unta. Ya. Kemudian manusia mulai menciptakan kendaraan yang digerakkan oleh mesin dengan bahan bakar seperti pesawat dan kapal laut. Maka meningkat dari jalan kaki menggunakan hewan terus kemudian menggunakan transportasi umum. Sebagai contohnya adalah pesawat dan kapal laut. Nah, ini adalah dari yang paling rendah ke yang paling tinggi, ya. Disebut sebagai metode klimaks. Nah, sekarang adalah anti klimaksnya. Ya. Sebelum terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, negara kita ini mengalami beberapa masa suram yang menjadi perjalanan hidup sejarah bangsa ini.
pada masa penjajahan Jepang, ya, dari sebuah situasi kita setelah merdeka, ya, sudah berbahagia semua rakyat Indonesia, kita masuk lagi ke dalam sejarah yaitu pada masa penjajahan Jepang. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, negeri kita saat itu harus tunduk di bawah kekuasaan kekaisaran Jepang dan rakyatnya harus menjalankan kerja romusa, ya, bla bla bla. Tapi sebelum penjajahan Jepang, negara ini terlebih dahulu dijajah oleh bangsa Belanda. Ya, sebelum Jepang masuk, Belanda lebih dahulu, maka masuk lagi ke dalam konteks yang lebih lama, ya. Dan bangsa Belanda menguasai Indonesia dengan waktu yang sangat lama, yaitu 3,5 abad. Jauh sebelum para penjajah datang, Indonesia masuk lagi ke dalam sejarah yang lebih dalam. Indonesia merupakan sebuah kepulauan yang terdiri dari kerajaan-kerajaan besar, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, ini adalah contoh anti klimaks dari yang paling tinggi ke yang rendah, ya. Berikutnya, metode perbandingan dan pertentangan, ya. Perbandingan dan pertentangan merupakan suatu cara menambah kejelasan sebuah paparan. Sesuatu yang akan diperbandingkan perlu diperhatikan untuk melihat persamaan dan pertentangan. Oleh karenanya, metode ini merupakan satu, penentuan butir-butir spesifik kesamaan dan perbedaan dari suatu gagasan. Kemudian yang kedua, penyediaan kalimat penjelas untuk memperjelas perbandingan itu. Ya, contoh, ketika keadilan saya tebalkan katanya ini. Ketika keadilan yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum terhadap seseorang terdakwa yang tidak bersalah atau kata keadilan yang dikeluarkan oleh seorang hakim yang menyatakan sesuai dengan kehendak penguasa atau karena telah menerima suap terlebih dahulu, tentulah berbeda maknanya dari kata keadilan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman. Ya, sedangkan ia sama sekali tidak bersalah. Jadi keadilan bagi mereka yang bersalah dan benar, yang mereka yang bersalah dan tidak bersalah. Ya, kata keadilan bagi seorang hakim yang menyesuaikan panjang waktu hukuman penjara bagi seorang terdakwa dengan lamanya dia ditahan sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan juga tidak sama maknanya dengan bagi hakim dan terdakwa itu. Nah, ini adalah contoh dari metode perbandingan dan pertentangan. Membandingkan antara keadilan, ya, bagi seorang terdakwa yang tidak bersalah, ya, dan keadilan yang dikeluarkan oleh hakim yang menyatakan dengan seseorang yang memang benar-benar bersalah. Ya, jadi banyak sekali ya peristiwa-peristiwa demikian yang terjadi di masyarakat kita, ya. Contohnya nenek yang mencuri kokoa, yaitu tidak bersalah karena tidak sengaja, ya. Berbeda dengan orang yang melakukan pembunuhan berencana, dia sengaja dan sudah memiliki planning untuk melakukan tindakan tercela, ya. Berikutnya, metode klasifikasi. Ya, dalam pengembangan karangan kadang-kadang diperlukan pengelompokan hal-hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini bekerja kedua arah yang berlawanan. Pertama yaitu mempersatukan satuan-satuan dalam satu kelompok, dan kedua memisahkan satuan-satuan tadi dari kelompok yang lain. Ini menurut Keraf. Ya, sebagai contoh, dewasa ini ada berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik di garis bawah ya oleh kalian. Sumber-sumber itu selain berupa tenaga, air, dan tenaga matahari, dapat pula berupa tenaga panas bumi dan tenaga nuklir. Maka tenaga listrik itu atau aliran listrik dapat ditimbulkan ya atau dimunculkan dari bantuan tenaga air dan tenaga matahari, begitu juga tenaga panas bumi dan juga nuklir. Ya, maka ini diklasifikasikanlah bahwa tenaga air, tenaga matahari, ya, tenaga panas bumi dan tenaga nuklir adalah sub dari tenaga listrik yang digunakan oleh masyarakat. Ya, sebagai pembangkit listrik
nuklir telah dimanfaatkan hampir di seluruh dunia. Ya, seperti itu contohnya. Mungkin nanti kalian bisa mencari contoh lain tentang metode klasifikasi ini. Berikutnya adalah metode kausal. Ya, metode kausal menjelaskan sebab akibat. Nah, ini sebab akibat di garis bawah ya. Dari gagasan pokok yang disampaikan. Hubungan dalam paragraf berbentuk sebab akibat. Artinya sebab dapat berfungsi sebagai gagasan paragraf dan akibat sebagai kalimat penjelasnya, ya, atau paragraf argumennya, dan itu bisa terjadi sebaliknya juga. Sebagai contoh, proses pemilihan capres dan cawapres 2004 berdampak positif bagi masyarakat. Nah, berdampak positif bagi masyarakat, ya. Mereka semakin sadar akan hak-haknya. Nah, itu adalah konteks positif, ya, dari kalimat pertama, ya, bahwa pemilihan capres-cawapres atau pemilu 2004 memberikan dampak positif. Mereka semakin sadar akan hak-haknya. Mereka tidak hanya menyadari hak politiknya, melainkan juga hak mendapatkan kesejahteraan. Mereka merasakan bahwa penderitaan dan kesulitan hidupnya merupakan akibat semakin meluasnya penjabat yang korupsi. Untuk menjamin tidak korupsi, para calon legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu diminta kesediaannya menandatangani kontrak politik dengan masyarakat. Ini adalah contoh dari kausal, yaitu sebab dan akibat. Berikutnya adalah metode proses. Ya, pengembangan paragraf dengan metode proses ini menjelaskan gagasan paragraf. Pengembangan dilakukan dengan mengantarkan pembaca ke tahap-tahap kejadian proses. Ya, pasti ada keterangan waktu, ya, atau keterangan urutan yang membantu dalam proses metode proses ini, ya. Kecelakaan itu secara kronologis prosesnya sebagai berikut. Pertama, nah itu pertama, ya, urutan kronologi. Pertama, lampu stopan itu sudah menyala merah, tetapi supir angkutan kota yang kami tumpangi itu tetap menerobosnya. Kedua, setelah pertama, kedua, ya, di kalimat ketiga. Terus kemudian ketiga, ya, ada ketiga di situ. Ketiga, tiba-tiba dari arah berlawanan ada mobil truk mau belok kiri. Karena truk itu dalam kecepatan tinggi lajunya, tidak bisa dihindari, tabrakan itu pun terjadilah. Ya. Kemudian berikutnya terakhir, ya. Terakhir aku tidak sadar setelah terjadi tabrakan itu. Tahu-tahu kami sudah di rumah sakit lagi dirawat. Nah, itu tadi adalah metode proses dengan bantuan, ya, kata-kata yang menunjukkan peristiwa. Pertama, kedua, ketiga, ya, terakhir, akhirnya. Ya. Berikutnya adalah metode definisi. Metode pengembangan definisi menjelaskan hakikat gagasan paragraf. Pada dasarnya paragraf dengan metode ini terdapat pada awal karangan atau awal bab yang lebih panjang guna menjelaskan konsep umum paragraf. Ya, sebagai contoh, karya sastra adalah ekspresi artistik manusia dengan menggunakan bahasa. Maka di sini adalah definisi tentang karya sastra. Tidak semua karya artistik menggunakan bahasa. Juga tidak semua ekspresi yang menggunakan bahasa adalah sastra dan lain-lain. Maka di sini dijelaskan adalah tentang karya sastra sebagai topik atau gagasan utama. Ya, berikutnya adalah metode induksi. Ya, induksi ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Penempatan gagasan utama pada awal paragraf ditempatkan pada kalimat pertama atau kalimat kedua dan sejumlah kalimat dalam paragraf. Ya, jadi pada awal paragraf, ya, ditempatkan pada kalimat pertama atau kalimat kedua dan sejumlah kalimat dalam paragraf. 1. Pembiayaan investasi khusus. Nah, ini yang kemarin ya.
Khusus untuk ekspor sektor manufaktur non-migas sebenarnya telah disediakan sejak tahun 1986, yaitu dalam bentuk program Export Development Project. Ya, maka nanti di kalimat-kalimat berikutnya akan menjelaskan ya tentang Export Development Project itu apa. Ya, maka ini IDP ini adalah sebagai gagasan utama pada metode induksi. Ya, program IDP ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Sesuai dengan Loan and Project Agreement yang telah ditandatangani, program IDP hanya menyediakan dana berupa kredit investasi. Adapun proyek-proyek yang memproses bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi untuk tujuan ekspor. Produk yang dihasilkan minimal 65% untuk ekspor. Nah, ini contoh dari induksi. Pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Berikutnya adalah metode induksi. Maaf, metode deduksi ya. Dalam paragraf ini, uraian yang berupa penjelasan mengawali paragraf dan menyusul kalimat topik ya dan gagasan utama. Ya, penjelasan dulu baru kalimat topiknya. Jadi di akhir ya. Penanda kalimat penutup yang berisi gagasan utama itu biasanya dimulai dengan ungkapan penghubung seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, pendeknya dan sebagainya. Ya. Contohnya adalah ya peneliti Tambo Minangkabau yang kemarin itu ya. Peneliti Tambo Minangkabau dari sudut sejarah sebagaimana telah dikemukakan oleh ahli-ahli sejarah tersebut di atas, ternyata tidak cocok dengan banyak roman-roman yang tidak terdapat dalam Tambo Minangkabau. Ya. Kemudian di kalimat ketiga, itulah sebabnya tidak tepat ukuran dalam sejarah diterapkan dalam Tambo Minangkabau atau karya lain yang sejenis dengan itu. Maka gagasan utama dalam paragraf ini di metode deduksi adalah tentang Tambo Minangkabau. Ya, itu sudah pernah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Ya, terima kasih untuk penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan juga sudah memperhatikan. Nah, bila mana nanti ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan materi malam hari ini, kalian bisa menyampaikan itu di fitur tanya jawab yang saya kirimkan atau saya buat di e-learning ya. Nanti bisa sampaikan di situ dan jangan lupa juga dibaca PowerPoint-nya ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Selalu sehat ya. Jaga kesehatan selalu di kondisi yang tidak menentu ini. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.